Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf Bu ya, ada yang saya mau tanyakan. Begini ceritanya, bila seseorang katakanlah santri telah mengikuti sebuah jalan atau sebuah thariqat A umpamanya, namun setelah dalam perjalanan pengamalan tersebut terasa agak keberatan, lalu pada tahap-tahap berikutnya tidak diamalkan lagi Bu ya, dan mempunyai rencana untuk keluar dari sebuah thariqat tersebut karena dirasakan berat. Apakah hal yang demikian termasuk khianat kepada seorang guru atau bagaimana, dan solusi yang terbaik bagaimana Bu ya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertorekah atau mengambil satu guru torekah adalah dalam upaya untuk cepat sampai kepada Allah. Sebab guru itu yang memberikan bimbingan, namanya juga mursyid. Tentunya dia adalah orang yang tahu kepada Allah, yang kenal Allah dulu. Kalau mursyid yang nggak tahu Allah, bagaimana akan bawa kepada Allah? Maka di situ ada ciri-ciri kesolehannya, takut kepada Allah, ada ilmunya. Maka nggak akan jadi seorang mursyid kecuali alim bi furu'i syariati. Nggak akan jadi mursyid dalam thariqah syekh kecuali dia alim urusan ilmu zahir. Jangan hanya ngaku-ngaku ilmu batin tok, tapi nggak pernah punya sejarah ilmu zahir, nggak ada. Itu kata Syekh Amin Qurti, nggak mungkin seorang mursyid kecuali dia harus alim fi furu'i syariati, urusan halal haram. Kemudian jika dia mengerti tentang bagaimana murabbi, ya'ribi halid talib halil murid, dia bisa mencermati keadaan murid karena memang kebersihan hatinya. Maka dari dua hal ini, ilmunya ada, kemudian dia punya amal, kemudian dia mengetahui, baru nanti memberikan pengarahan. Maka pengarahannya harus kita dengar dong. Akan tapi kami masih teringat apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti waktu itu, cerita tentang dalam salah satu bukunya tentang guru tasawuf. Banyak sekarang syekhut thariqah yang ngaku syekh thariqah, jadi murid saja nggak pantas. Jadi syekh-syekh palsu. Dan syekh palsu itu adalah pembegal, bukan penyambung, penyampai kepada Allah, quta'ut thariq, begal. Makanya ada berguru thariqah itu harus benar dong. Ilmunya harus ada dong. Karena kita duduk dengan dia bukan pengen diajari zikir saja, halal haram pun harus kita dijauhkan. Nah, jadi kalau kita berthariqah itu bukan hanya untuk bab zikir saja, ya bab yang lainnya harus ada. Nah, kemudian bagaimana, apakah kita bisa mengikuti semua petunjuknya? Ya manusia nggak semuanya mampu dong. Kalau nggak bisa mengikuti semua zikirnya, ya petuah ilmunya dong yang didengar. Zikirnya banyak banget, waktu saya banyak tersita, habis untuk zikir saya nggak mampu. Ya semampunya dong. Itu kan zikir-zikir banyak itu adalah sunnah. Sunnah. Cuman sebagai seorang murid yang punya wafa kesetiaan, ya sebisa mungkin, karena dia telah berguru, anggap saja ini berbaiat mengikuti guru tersebut, ya ikuti dong petuahnya. Zikir-zikir yang diberikan kepadanya, diijazahkan kepadanya, ini dibaca semampunya tentunya. Wong itu dasarnya bukan wajib, kok menjadi wajib, ya nggak ada. Cuman kalau ada orang seenaknya sendiri, ini jadi masalah. Mana ikatan hatinya dengan seorang guru? Maka yang harus kita utamakan adalah zikir yang diajarkan gurunya itu dulu. Sebisa mungkin. Biasanya hawa nafsu enggak, dia tamak dengan zikir-zikir didapat, ada keutamaan zikir ini. Ah, ini sudah hawa nafsu. Karena ini sudah menyambungkan antara Anda dengan guru Anda, itu amalkan dulu. Jika itu adalah 100, Anda mampunya berapa? 10 ya 10%. 20% kalau bisa 100%. Kalau enggak ya semampunya. Wong dasar sunnah, dasar asal sunnah, ya tetap sunnah, nggak bisa berubah jadi wajib. Nah, cuman sebaik-baik murid adalah yang akan setia itu. Kalau ternyata nggak mampu, saya punya banyak kesibukan dan sebagainya, zikirnya kau pagi, siang, dan malam, aku hanya bisa ngambil pagi saja, ambil pagi. Bahkan kalau seandainya saya berhenti tidak mengamalkan itu semuanya, bukan sebuah dosa, wong itu adalah zikir. Cuman pertanyaan, habis itu ngapain? Kok tidak punya amalan sama sekali? Kan ya bermasalah. Oh, saya ngambil zikir yang lainnya. Biasanya hawa nafsu itu. Tamak dengan zikir-zikir yang didapat.
Makanya sesungguhnya kalau sudah orang berguru tarekoh dengan seorang guru, dia boleh mengambil ijazah dari guru yang lain, boleh. Hanya masalah mengamalkannya, jangan main-main, lompat sana, lompat sini, nanti malah nggak bisa istiqomah. Bahkan bisa saja digabungkan. Ada tarekoh misalnya selama ini ada tarekoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, dan sebagainya, dengan zikir-zikir khususnya. Bolehkah saya mengambil ijazah dari zikir? Misalnya saya seorang pengambil tarekoh Qadiriyah. Bolehkah saya mengambil ijazah dari tarekoh Naqsyabandiyah atau Rifaiyah? Boleh. Atau misalnya saya seorang tarekoh Qadiriyah, bolehkah saya mengambil ijazah tarekoh Alawiyah dengan mengambil misalnya Rotibul Haddadnya? Oh boleh. Dan bolehkah saya mengamalkan? Boleh, tidak bertentangan kok. Tarekoh Qadiriyah ada waktu berzikirnya, tarekoh Alawiyah waktu yang beda, boleh menggabungkan semuanya, boleh mengamalkannya. Sah-sah saja. Jadi bukan berarti kalau sudah bertarekoh ini nggak boleh yang ngambil ijazah dari yang lain, nggak boleh. Yang nggak boleh adalah main-main. Dan yang terpenting daripada berguru adalah ikatan hati. Itu akan menjadikan Allah akan berikan satu hal yang luar biasa besar, yang sifatnya maknawi. Baik, kalau ingin dibatalkan, kalau ingin dia berhenti, ya nggak ada masalah, tidak dosa, karena itu adalah amalan sunnah. Tapi ada yang nggak bisa ditinggalkan adalah apa? Ilmu, sisi ilmu, bukan sisi amalan. Sisi ilmu, petunjuk dari guru, ini halal, ini haram. Kalau haram ya jangan dilawan, kan begitu. Harga mati, haram, tidak boleh. Makanya guru mursyid itu harus punya ilmu syariat. Bukan hanya ngajari berzikir saja, enggak. Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani inilah dinisbatkan tarekoh Qadiriyah. Apakah Syekh Abdul Qadir hanya ngajari zikir saja? Oh enggak. Beliau itu berfatwa dengan dua madhab, bukan satu madhab. Fatwa bukan sekedar belajar fikih, dengan madhab Hambali asal madhab beliau, dan madhab Syafi'i karena alimnya beliau. Dua madhab. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, jangan sampai guru tarekoh Qadiriyah misalnya nggak pernah punya latar belakang pendidikan, ya itu bisa jadi guru tarekoh palsu itu. Hanya karena orang tuanya meninggal dunia, langsung dia dikasih sorban di kepalanya, langsung guru tarekoh. Ada tarekoh Syadiliyah, tarekoh Tijaniyah. Jangan dirusak. Harus punya ilmu. Karena namanya mursyid, memberikan petunjuk. Nah, jika guru Anda orang yang seperti itu, mursyid yang sesungguhnya, ya Anda dengar fatwa halal haramnya. Jadi bukan saja sisi amal, sisi petunjuk-petunjuk yang lainnya, isyarat-isyarat yang lainnya Anda dengar. Seperti itu. Adapun amalan jika Anda tidak mampu, bukan sebuah kesalahan, selagi itu bukan haram, tidak akan menjadi haram. Selagi bukan kewajiban syar'i, maka tidak menjadi sebuah dosa. Tapi sebaik-baik murid adalah yang tetap berusaha untuk istiqomah. Dan perlunya guru ya itu ngikat. Kalau pakai guru nggak istiqomah, baca ini besok baca ini, besok baca itu, kan begitu. Tapi karena kita punya guru, lihat. Yang misalnya tarekoh Alawiyah, Anda rutin ba'dal maghrib Rotibul Haddad, ini tarekoh. Tarekoh Qadiriyah besok buah zikir ini. Jadi ada pengikat. Kalau enggak ya bubar. Wong kita golongan orang malas kok. Kalau tidak dibimbing oleh guru, nanti setelah itu pun ada pengecesan lagi kan. Ada kalau di tarekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah misalnya setiap malam Senin apa itu kawajik apa istilah bertemu lagi dengan gurunya untuk berzikir, itu dicas kembali. Dan seperti itulah seharusnya. Dan bagi yang tidak ikut tarekoh bukan berarti tidak akan bisa sampai kepada Allah, tapi biasakan istiqomah. Cuman ingat, untuk sampai kepada Allah dengan mudah adalah Anda cari orang yang sudah kenal Allah, yaitu guru. Kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat, daripada kita nyari sendiri ya. Cuman kan kalau zaman dulu kan namanya dalal, pemberi petunjuk. Sekarang kan Google, kan gitu ya. Ada yang beri petunjuk, daripada nyari sendiri susah. Tapi harus siapa yang lebih tahu tentang jalan. Bahkan hari ini pun Google masih kalah dengan orang yang tahu jalannya, bisa tahu jalan tikus ibaratnya begitu, kan begitu. Sini. Itulah mursyid itu memberi petunjuk kita sampai kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.